Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh. Kali ini saya akan berbicara tentang Plumbon atau hutan Plumbon. Barangkali yang pernah membaca artikel dalam sepekan terakhir tahu apa yang akan saya bicarakan, yaitu sebuah makam orang-orang PKI yang menjadi korban pembantaian pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Plumbon itu dikenal sudah lama, setidaknya dari tahun 1998. Lalu kemudian mengemuka tahun 2000-an. Ditulis oleh banyak media, lalu kemudian menghilang. Seminggu terakhir tiba-tiba muncul lagi karena ditulis oleh sebuah kantor berita dan kemudian diterjemahkan ke dalam oleh beberapa media online. Tiba-tiba seolah menjadi sesuatu yang baru. Sebagai sebuah situs makam korban pembantaian anggota PKI, Plumbon sebenarnya bukanlah yang terbesar, bahkan nyaris kecil. Di situ hanya ada 8 orang yang menurut warga sekitar, tapi salah satunya adalah wakil Bupati Kendal era 1965. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Plumbon yang begitu terkenal? Oke, saya akan memulai dari sebuah kisah, kita mundur ke belakang ke sekitar tahun 2000-an. Atau lebih ke belakang lagi, tahun 1984. Ada seorang tokoh Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia bernama Sulami Joyo Prawiro dibebaskan dari kamp tahanan setelah menjalani 19 tahun penjara. Tahun 2000 setelah Orde Baru tumbang, Sulami mendirikan Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 1965-1966 bersama Pramudia Anantatur, Kusalah Subagiotur, dan beberapa anggota lainnya. Organisasi inilah yang kemudian mencari makam-makam pembantaian massal anggota PKI di seluruh Jawa dan Sumatera. Tahun 2000 diketemukan satu makam, yaitu di Dempes, Wonosobo, hutan Dempes. Digali, tapi kemudian menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Bahkan masyarakat sekitar Tulung Agung pada saat itu menolak pembongkaran itu sampai mengancam akan membakar semua yang ikut terlibat dalam pembongkaran makam itu. Makam itu sendiri berisi sekitar 30 mayat, semuanya ditembak dengan luka di kepala. Akhirnya kemudian Sulami tidak melanjutkan pekerjaan itu. Tahun 2002 Sulami meninggal dunia. Setelah itu pekerjaan pencarian makam itu seolah berakhir. Tetapi sebenarnya enggak. Beberapa anggota YPKP, Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 6566, melakukan pencarian terus sampai diketemukanlah namanya Plumbon, sebuah desa di sebuah hutan di pinggir Semarang yang dulunya masuk Kabupaten Kendal. Di situ cuma ada 8 makam. Tetapi menjadi fenomenal adalah ketika Center International for Promotion Human Rights, sebuah lembaga di bawah UNESCO, menjadikan Plumbon sebagai situs edukasi HAM. Itu yang kemudian membuat Plumbon menjadi terkenal.
kemudian menjadi sangat istimewa. Padahal di dalamnya itu hanya berisi 8 mayat. Salah satunya adalah mayat Wakil Bupati Kendal era PKI. Sebelum itu, sebelum Plumbon secara resmi dan oleh masyarakat setempat kemudian didirikan prasasti pembantaian itu, Plumbon itu sebenarnya sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Sebagian masyarakat kemungkinan adalah keluarga mereka yang terbantai di situ berziarah, tetapi mereka tidak pernah bicara kalian menziarahi siapa. Mereka hanya menabur bunga, memanjatkan doa, selesai. Karena dianggap sebagai situs keramat, pada tahun-tahun 70-an atau tahun-tahun 80-an, makam itu menjadi ramai bagi orang-orang yang mencari nomor togel. Ada yang tidur di situ, bertapa segala macam, entah apa-apa hanya untuk mendapatkan togel. Barulah ketika Sulami dengan rekan-rekannya atau YPKP dengan rekan-rekannya menetapkan itu sebagai sebuah situs pembantaian orang-orang PKI, maksudnya orang-orang PKI yang dibantai, nggak ada lagi orang-orang yang kemudian mencari nomor togel. Yang ada adalah keluarga-keluarga yang dibantai dan dimakamkan di situ berziarah. Hanya saja yang ada adalah sebuah prasasti karena makam itu tidak pernah atau belum dibongkar sampai saat ini. Bahkan kalau kita melihat berita-berita di media online disebutkan adalah banyak orang-orang yang juga ragu untuk mengganti prasasti yang sudah kusam. Kalau kita melihat kembali lagi, saya mengajak Anda melihat ke belakang. Makam pembantaian, makam orang-orang PKI yang dibantai di Indonesia itu jumlahnya bukan puluhan, tapi ratusan. Tepatnya menurut YPKP 300. Yang terbanyak adalah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang paling banyak di Jawa Tengah. Itu tersebar di hampir semua kota di Jawa Tengah. Sebagai contoh, di Cilacap ada yang namanya Tanah Kafir. Disitulah orang-orang PKI yang dibantai dimakamkan, ditimbun, bukan dimakamkan secara massal. Di Grobogan ada 16 titik yang dicurigai sebagai lokasi makam orang-orang PKI yang dibantai. Belum lagi kemudian Anda melihat di Wonosobo, di Pati, ada namanya satu tempat di Pati itu mungkin barangkali lebih banyak karena Pati punya sejarah tentang komunisme lebih tua dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang lain. Pati waktu era pemberontakan komunis tahun 1948 pernah menjadi ibu kota Front Rakyat Demokrat pimpinannya Musso. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa pembantaian di Jawa Timur begitu masif? Saya ingin mengajak Anda pada sebuah suasana setelah G30 SPKI. Setelah G30 SPKI, pada hari-hari berikutnya adalah hari-hari pembantaian. Sementara di Jawa Tengah, pembantaian baru dimulai pada pada pertengahan Oktober. Saat RPKAD masuk, mereka membentuk sebuah front namanya Pemuda Muslimin, melatih mereka secara militer dan melatih mereka sebagai pembunuh. Setelah itu terjadilah pembantaian besar-besaran di hampir semua kota oleh kelompok yang menamakan dirinya Pemuda Muslimin. Mayat yang dibantai atau dibunuh, dibiarkan atau dilempar ke tengah jalan, lalu diintiplah dari kejauhan siapa yang mengambil mayat itu adalah keluarganya dan dibantai. Akibatnya mayat itu berhari-hari di jalan-jalanan kota di Semarang, Kendal, dan di desa-desa dibiarkan.
Itu yang terjadi. Akibatnya pembantaian begitu masif dan baru berhenti di Jawa pada tanggal 3 Desember. Ada banyak perhitungan tentang berapa jumlah korban. Antara 30 September sampai 3 Desember. Jadi artinya dalam 2 bulan. November, Desember, 2 bulan. Perhitungan paling moderat adalah 500.000 terbantai. Jawa Tengah paling banyak, kemudian di Jawa Timur. Setelah itu, setelah 3 Desember, nyebrang ke Bali. Di Bali terjadilah pembantaian yang barangkali lebih keji ya dibandingkan yang lain. 500.000, ada perhitungan lain kemudian 600.000, sementara perhitungan akhir itu sekitar 800.000. Sekarang kita membandingkan skala pembantaian yang terjadi di Kamboja pada zaman era Pol Pot. Pol Pot membantai 1,5 juta orang sampai 2 juta orang dalam 4 tahun. Kita membantai PKI, taruhlah 600.000 atau 500.000 hanya dalam waktu 8 minggu. Siapa yang paling biadab? Oke, korban-korban itu berusaha dihapus. Peristiwa ini berusaha dihapus dari ingatan kita, dari sejarah yang kita baca. Tetapi orang-orang PKI seperti Sulami akan selalu menggalinya terus-menerus. Saya curiga kemunculan berita tentang Plumbon juga dalam kaitannya dengan bagaimana membongkar kembali korban-korban orang-orang PKI yang terbantai antara 1965-1966. Khusus Plumbon menjadi istimewa adalah ketika kemudian dia ditetapkan sebagai situs edukasi HAM, tetapi tidak pernah ada upaya penggalian. Tidak pernah ada upaya mengidentifikasi mayat itu dengan mengundang semua keluarga tes DNA untuk membuktikan kebenaran bahwa benar yang ada di bawah hutan Plumbon itu adalah 8 orang dan salah satunya adalah wakil Bupati Kendal era PKI. Mungkin diperlukan sebuah kearifan kita di masa depan untuk mengungkap semua ini. Karena jika tidak, kisah ini akan terus bergulir di masa depan dan menimbulkan pertanyaan bagi generasi-generasi berikut. Tetapi kalau itu kemudian dibongkar sekarang, dilakukan penelitian sekarang, biayanya terlalu besar. 300 makam orang-orang PKI yang terbantai itu tersebar di hampir seluruh Jawa dan Sumatera. Sumatera barangkali sangat sedikit. Yang paling banyak adalah di Pulau Jawa. Kenapa kemudian mereka semuanya tidak dijadikan situs edukasi HAM? Kenapa harus hanya Plumbon? Kenapa kemudian Plumbon yang kemudian menjadi sebuah isu sentral kalau kemudian harus diungkap lagi masalah ini? Bahwa kisah dari masa lalu memang harus diluruskan, tetapi harga yang harus dibayar mungkin tidak sedikit, karena luka sejarah itu akan terus menghantui kita. Terima kasih, sampai jumpa di program Kong Teguh berikutnya.